Police, sit down, please. Sit down. Biaya masuk dan pajak dalam rangka impor itu total 10.677.000. Balik. Good boy. Puluhan warga negara asing diamankan tim Satgas PPKM Polres Metro Jakarta Utara saat tengah berpesta di Cafe Otentik Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat digerebek, puluhan WNA yang berasal dari berbagai negara di benua Afrika tersebut sedang menenggak minuman keras, berkaraoke, dan main biliar. Kerumunan ini melanggar jam malam saat PPKM darurat. Telah mengamankan 81 orang yang terdiri dari 58 warga negara asing, kemudian 12 warga negara Indonesia, dan 11 sebagai karyawan di situ. Setelah kita cek, kita semua melakukan tes antigen. Tes antigen kita dapatkan ada 4 orang yang positif antigen. 2 orang pemilik kafe ditetapkan sebagai tersangka dan terancam KUHP dan Undang-Undang Karantina Kesehatan dengan ancaman 6 tahun penjara. Sementara 58 WNA asal Nigeria pengunjung kafe diserahkan ke pihak imigrasi Jakarta Utara dan akan diperiksa kelengkapan dokumen termasuk izin tinggal. Bila ada indikasi terjadi pelanggaran, maka akan kita kenakan tindakan administrasi keimigrasian di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dalam sanksi tersebut, THK dapat berupa pendeportasian, pembatalan izin tinggal, pendetensian maupun dimasukkan dalam daftar cegah tangkal. Selanjutnya, para WNA pengunjung kafe akan ditempatkan di rumah detensi imigrasi di Kelapa Gading sambil menunggu hasil pemeriksaan. Perjalanan 2 orang warga Indonesia yang baru tiba dari Turki harus terhenti karena jalani pemeriksaan petugas bea cukai. Hal tersebut dikarenakan hasil pindai X-ray terhadap barang bawaannya dicurigai masuk dalam barang yang bernilai tinggi. Hasil pemeriksaan, petugas dapati dompet dan tas dengan merek internasional yang diketahui memiliki harga yang mahal. Ini artinya kotaknya ini ya. Oh iya. Ini juga saya buka. Dia kirim ke sini ya. Saya minta ini deh. Invoice-nya dia kirim. Tadi ada atensi dari petugas pengawasan bahwa penumpang yang bersangkutan membawa barang bawaan baru yang nilainya lebih dari 500 USD. Petugas juga temukan 3 kotak berisi saffron yang sudah dikemas dalam botolan kecil dengan berat 200 gram. Ini aturan bahwa pembatasan pembawaan barang bawaan penumpang. Masing-masing penumpang maksimal membawa 500 USD barang bawaannya. Ini dari perhitungannya sepertinya lebih dari 500 USD lah. Ya, ya, soalnya di Turki kemarin itu yang punya ini semuanya udah di ini juga. Ya, kenapa? Udah diperiksa juga. Iya, cukup. Ya, nanti beda peraturan masing-masing negara. Begitu ya. Kita masing-masing pembawaan barang bawaan penumpang itu masing-masing dikenakan 500 USD per dolar atasnya. Kalau misalnya melebihi dari itu, nanti harus membayar pajak kelebihannya. Kalau misalkan barang-barang yang lebih kelebihan dari ya. Kalau misalnya dihitung jumlah misalnya $1.000, jadi sisanya $500 itu nanti akan dikenakan pajak. Oke, jadi saya minta yang ini invoice-nya ada.
Selanjutnya petugas mengarahkan kedua penumpang ke ruang PDTT untuk proses pembayaran bea cukai. Jadi kita hitung biaya masuk dan pajak dalam rangka impor itu total 10.677.000. Itu biaya masuknya 10%, ya, PPN 10%, dan PPh impor itu 15%. Rekaman video amatir tim gabungan Polda Riau bersama Bea Cukai Bengkalis menyita 40 kg sabu dan 50 butir pil ekstasi dari 5 kurir narkoba jaringan internasional. Salah seorang kurir berinisial HR terpaksa ditembak petugas di bagian kakinya karena sempat berusaha kabur. Sabu dan ekstasi senilai puluhan miliar rupiah tersebut diselundupkan dari Malaysia melalui jalur gelap Selat Malaka menuju pelabuhan Jangkang, Bengkalis, Riau. Meski sempat melarikan diri ke dalam hutan, kelima tersangka akhirnya berhasil ditangkap petugas bersama barang bukti. Sementara dua pelaku lainnya berinisial BU dan ED masih menjadi DPO polisi. Dari hasil penyelidikan polisi, para kurir barang haram ini sudah 3 kali menyelundupkan narkoba dalam jumlah besar ke Indonesia. Ini sudah sekian kali Malaysia menjadi sumber datangnya narkoba ke Riau, yang mana saudara Irfan ini menerima dari kurir laut yang bisa meloloskan diri dalam penyergapan kita kemarin, yang tentu kita akan jadikan target sebagai DPO. Untuk sementara, kelima tersangka ditahan di Mapolda Riau guna penyelidikan lebih lanjut. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.